Aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung atau Kejagung, mencium siasat licik Maya Kusmaya, oplos Pertalite jadi Pertamax, dan juga oplos premium jadi Pertamax. Jabatan Maya Kusmaya adalah sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Maya Kusmaya kong kali kong dengan Edward Corney, oplos premium jadi Pertamax atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Riza Siahaan. Sedangkan sosok Edward Corney adalah menjabat sebagai Vice President atau VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sekedar diketahui, bahan bakar minyak atau BBM jenis premium merupakan bahan bakar memiliki RON 88, Pertamax RON 92. Sebelumnya, kerap dikabarkan Pertamina hanya oplos Pertalite jadi Pertamax. Lantas, di mana Maya Kusmaya dan Edward Corney oplos premium jadi Pertamax? Menurut keterangan dari penyidik Kejagung, kedua petinggi PT Pertamina Patraniaga itu oplos premium jadi Pertamax di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak. Seperti diketahui sebelumnya, PT Orbit Terminal Merak merupakan perusahaan milik anak Raja Minyak Riza Khalid, yaitu Muhammad Keri Ardianto Riza. Di perusahaan itu, Keri menjabat sebagai Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadan Judo atau GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Penyidik Kejagung telah menetapkan Maya Kusmaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak dan produksi kilang yang terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerjasama atau KKS pada 2018 hingga 2023. Kejagung menetapkan Maya sebagai tersangka pada Rabu 26 Februari 2025 malam. Dia setelah dijemput paksa oleh penyidik Kejagung karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Kohar menjelaskan penetapan Maya Kusmaya sebagai tersangka korupsi Pertamina dilakukan bersamaan dengan Edward Corney. Maya dan Edward ditetapkan sebagai tersangka karena tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu 26 Februari 2025 untuk kepentingan pemeriksaan. Kasus dugaan korupsi di Pertamina ini menyebabkan total kerugian keuangan negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Namun, para tersangka bersiasat licik dengan sengaja menurunkan produksi kilang dan produksi minyak mentah dalam negeri KKKS ditolak. PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, harga pembelian impor lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri. Dalam pengadaan produk kilang lewat PT Pertamina Patraniaga, Riza Siahaan, Pertamina melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal, sebenarnya produk yang dibeli adalah BBM dengan RON 90 atau yang lebih rendah.
RON 90 tersebut kemudian di-blending atau dioplos di storage atau depo supaya RON 92. Perbuatan ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Maya dan Edward mengungkapkan hal tersebut kepada penyidik Kejagung ketika diperiksa pada Rabu 26 Februari 2025 usai ditangkap paksa. Kohar mengatakan kedua tersangka dengan persetujuan tersangka Rifa melakukan pembelian RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92. Perbuatan tersebut membuat pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Maya juga memberikan perintah atau persetujuan kepada Edward untuk menjalankan blending produk kilang pada jenis RON 88 atau premium dengan RON 92 supaya menghasilkan RON 92. Proses pengoplosan dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik Muhammad Keri Ardianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadan Judo atau GRJ selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Keri dan Gading telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Pertamina pada Senin 24 Februari 2025. Setelah proses pengoplosan selesai, BBM dijual kepada masyarakat seharga RON 92.